Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes pasal 13 sampai yang ke-14. Namun pada hari ini kita akan khusus belajar dari Yohanes 13 ayat 31 sampai 35. Mari kita menyiapkan waktu kita untuk membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakan di dalam Yohanes 13 ayat 34 yang berbunyi demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jemaat yang dikasih Tuhan, pernahkah kita melihat anak kecil yang mungkin berusia 3-7 tahun? Ketika mereka diberi perintah oleh orang tua mereka untuk melakukan sesuatu, biasanya mereka segera melakukannya. Misalkan anak kecil itu berjalan bersama kedua orang tuanya, lalu tidak sengaja berjumpa dengan rekan-rekan dari orang tuanya. Maka biasanya orang tuanya akan memerintahkan anak itu untuk memberi salam, dan anak itu segera memberi salam kepada rekan-rekan dari kedua orang tuanya. Nah, pertanyaannya, mengapa anak kecil itu mau melakukan perintah itu? Saya menduga perintah ini berasal dari orang tuanya yang berotoritas atas dirinya. Jemaat yang dikasih Tuhan, perhatikan siapa yang memberi perintah. Di ayat 31 penulis Injil Yohanes menjelaskan siapa Yesus. Di ayat 31 berkata, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Hal ini ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah yang memberikan perintah kepada kita. Tidak hanya itu, di ayat 33 dikatakan, hai anak-anakku. Hal ini ingin menunjukkan relasi yang begitu dekat, yaitu Allah sebagai Bapa dan kita adalah anak-anaknya. Allah sebagai pribadi Bapa yang memberikan perintah kepada kita, anak-anaknya. Dengan demikian perintah baru ini diberikan kepada kita yang berasal dari Allah yang berotoritas atas hidup kita dan Allah yang adalah Bapa kita. Pada ayat 34 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, kepada setiap kita. The New Covenant, perintah baru yang dimaksudkan dalam hal ini bukanlah meniadakan perintah yang lama. Dan perintah ini juga terdapat di dalam bagian Alkitab lainnya. Misalnya di dalam Ulangan 6 ayat 5 dan Imamat 19 ayat 18. Tetapi perintah ini ingin menegaskan bahwa standar yang baru dan lingkungan yang baru bagi jemaat orang percaya. Carson, seorang teolog reform dan profesor perjanjian baru, mengamati bahwa pemahaman seseorang pada besarnya kasih Kristus akan ikut bertumbuh dengan tingkat kedewasaan seseorang dalam Kristus. Orang yang lebih dewasa dalam Kristus akan mengerti besarnya dosa mereka, tetapi kasih Kristus lebih besar daripada itu, sehingga mereka lebih mengerti tingginya standar kasih ini. Nah, perintah ini diberikan bukan hanya sebagai perintah, tetapi sang pemberi perintah, yaitu Yesus Kristus, telah menunjukkannya terlebih dahulu kepada kita. Allah terlebih dahulu menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Kasih Allah itu senantiasa juga ditunjukkan dalam kehidupan kita. C.S. Lewis, seorang teolog Kristen dan penulis buku, mengatakan, God love us not because we are lovable, but because He is love. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita layak dikasihi, tetapi karena Dia adalah kasih. Oleh karena itu, Allah mau kita saling mengasihi. Allah sendiri telah mengasihi kita terlebih dahulu, dan Allah menghendaki kita untuk dapat saling mengasihi. Lalu apa menjadi tujuan daripada perintah ini? Tentu saja di ayat 35 dikatakan, agar semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bagaimana dengan kita hari ini? Sudahkah Bapak Ibu Saudara dan saya mengasihi satu sama lain? Sudahkah juga kita mampu mengasihi orang-orang yang bukan hanya baik kepada kita, tetapi juga kepada orang-orang yang telah menyakiti kita sekalipun? Bapak Ibu Saudara, mengasihi itu tidaklah mudah, apalagi kepada orang yang pernah menyakiti kita. Tetapi kabar baiknya, kasih dari Allah akan memampukan kita. Sebagaimana Allah mengasihi kita yang adalah seteru Allah, namun kita dikasihinya. Oleh karena itu, marilah kita saling mengasihi, sebagaimana Kristus telah terlebih dahulu mengasihi kita.
Dan kiranya melalui tindakan kita, kasih kita, Tuhan dimuliakan melalui kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Tuhan memberkati setiap kita.